Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Banyak kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, menjalankan sholat subuh berjamaah dan disambut dengan belajar bersama. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa bersama-sama nanti berkumpul di surga terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai tema yang diberikan kepada kami 2 hari yang lalu oleh Ustaz Salihwani, malam-malam rasanya hari Jumat dihubungi, Ustaz bisa ngisi kajian di Masjid Al-Furqon, dan insya Allah bisa, dan temanya adalah bahasa cinta Rasulullah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu doa yang sering ulun yakin sering pian baca dan pian hafal doa ini, yang bunyinya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dalam doa ini kita bermohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina, yang intinya adalah kita ingin jadikan pasangan kita, kemudian dzurriyyatina, anak-anak kita, qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk jiwa. Dan kalau kita renungi doa ini, mengapa kok pasangan dulu yang dibaca di awal, bukan anak, bukan dzurriyyatina, tapi azwajina, pasangan kita? Karena kalau kita bicara qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, ini kan kaitan awalnya adalah dimulai dari kita. Kalau kita bicara dalam konteks orang tua, berarti suami dan istri, kita dan pasangan kita, ayah dan ibu. Untuk menjadi penyejuk hati, maka yang mesti kita renungi adalah kita dulu yang harus menjadikan diri kita ini penyejuk hati, penyejuk mata bagi pasangan dan anak kita. Tapi anak-anak itu adalah fotokopi nanti. Apa yang akan ditunjukkan oleh anak-anak kita, sikap perilaku, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bergaul, itu semuanya adalah fotokopi dari kita sebagai ibu dan bapaknya. Apalagi kalau kita bicara tentang bahasa cinta, ya, bahasa sayang, yang Nabi juga sering mencontohkan itu. Dan itu dimulai dari kita dulu. Kita introspeksi dulu bagaimana selama ini kita bersikap kepada suami atau istri. Bagaimana cara kita
berbicara dengan suami atau istri. Bagaimana kita ini berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita juga dan keluarga kita. Dan itu harus kita dulu kalau kita mau qurrata'yun, apalagi waj'alnil muttaqina imama dan seterusnya itu, maka kuncinya kita dulu. Dan ketika kita bicara tema bahasa kasih ini atau bahasa cinta ini atau bahasa sayang ya, maka ada rujukan yang menarik yang bisa kita ambil sebagai contoh terbaik. Teladan yang baik itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang terbaik. Selain beliau, ya baik untuk kita contoh. Maka ketika bicara 5 bahasa cinta atau bahasa cinta Rasulullah ini, ulun mencoba untuk mengambil istilah yang sering hari ini populer, dikenalkan oleh seorang dokter sekaligus penceramah. Di YouTube-nya itu banyak dan termasuk laris, diundang di mana-mana beliau ini. Ahli, selain dokter umum, beliau juga ahli menangani anak-anak yang kena narkoba. Itu lama, yaitu Dokter Aisyah Dahlan. Nah, beliau sering itu menyampaikan tema-tema ini terkait dengan 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta yang mesti kita berikan kepada pasangan kita dulu, kemudian baru kepada anak-anak, kemudian orang-orang di sekitar kita. Nah, ternyata setelah ulun pelajari, istilah 5 bahasa cinta itu, ternyata ada seorang psikolog dari Amerika yang mengenalkan istilah ini pertama kali tahun 1992. Beliau menulis sebuah artikel dan kemudian dibukukan. Judulnya adalah Five Love Languages. Ditulis oleh Profesor Dr. Gary Chapman dari Amerika tahun 92-an awal. Buku-bukunya sudah tersebar di mana-mana. Bisa kita baca di buku online juga banyak. Bacanya di situ. Nah, ternyata beliau, Dr. Aisyah Dahlan itu mengambil itu, awal rujukannya itu. Tapi kalau di Indonesia ada orang yang pertama kali mengenalkan istilah bahasa cinta ini adalah Dr. Adi Gunawan, dosen di Ubaya, Universitas Surabaya, itu Dr. Adi Gunawan. Dan Dr. Aisyah Dahlan itu belajarnya ke Dr. Adi Gunawan. Nah, ini awalannya orang mengenal sekarang 5 bahasa cinta. Tapi lebih jauh ke belakang, ternyata Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang silam itu sudah mengenalkan ini, bahkan mencontohkan kepada para sahabat tentang 5 bahasa cinta ini. Dalam cerita hadis ya, contoh-contohnya itu banyak sekali. Kebetulan hari ini ulun sudah menyiapkan ya, ada 5 bahasa cinta yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita semua. Nah, yang pertama, ini ulun meminjam istilahnya Gary Chapman dulu ya. Nanti kita masukkan islamisasinya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi yang pertama adalah word of affirmation. Jadi bahasa yang ditunjukkan dengan kalimat. Bahasa sayang yang langsung diucapkan. Dan kalimat bahasa ini atau bahasa cinta dalam bentuk kalimat ini itu bisa kita tunjukkan dalam bentuk kalimat pendukung, bisa kalimat motivasi, ucapan terima kasih, permohonan maaf, permisi, dan bahkan ucapan doa kepada pasangan kita, kepada anak kita, atau kepada siapapun yang kita temui. Nah, terkait dengan hal ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan kalimat-kalimatnya secara jelas tentang pujian-pujian atau kalimat motivasi yang diberikan kepada para
sahabat dan juga kepada para istri dan anak cucunya. Sering Nabi itu mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik, menjadi orang yang terbaik di keluarganya. Dan aku, kata Nabi, menjadi orang yang terbaik di keluargaku. Nah, kalimat Nabi ini mengisyaratkan kepada kita, menyuruh kita untuk menjadi yang terbaik di keluarga kita. Nah, untuk menjadi yang terbaik di keluarga kita, maka Nabi sering mengucapkan hal-hal yang seperti itu, memberikan pujian. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi aku ini sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik di keluargaku. Jadi Nabi itu betul-betul memberikan teladan bagi kita untuk menjadi sosok yang terbaik, bukan di luar, tapi Nabi menjadi sosok terbaik itu di dalam rumah dulu. Menjadi terbaik di depan istri-istrinya, menjadi yang terbaik di depan anak-anaknya, dan menjadi yang terbaik, orang yang terbaik di depan cucu-cucunya. Dan dengan cara apa? Dengan cara mengungkapkan perasaannya dan diucapkan secara langsung. Itu bahasa cinta yang ditunjukkan Nabi kepada keluarganya. Ada juga sering Nabi mengatakan begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Jadi sering Nabi memuji-muji para sahabat, memuji-muji kita semua ya. Kalau para sahabat dulu langsung mendengarkan Nabi memuji mereka semua. Nah, bahkan ada ini satu penegasan, dan khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Ini jelas Nabi memuji orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi belajar Quran itu kan prosesnya ya panjang. Kan mulai dari membaca, kemudian menghafal, kemudian mulai memahami isinya, kemudian mengamalkan. Nah, jadi seperti itu. Dan Nabi juga sering memuji-muji para sahabatnya. Ketika kumpul-kumpul begini, Nabi itu sering menyebut, ada beberapa sahabat itu, dan sering Nabi menyebut nanti di surga kita akan mendengar, atau sekarang saja saya mendengar suara terompah salah satu saudara kita, yaitu Bilal bin Rabah. Jadi Nabi memuji-muji Bilal. Kemudian Nabi juga sering menyebut salah satu sahabatnya, yaitu Khalid bin Walid, dengan sebutan Saifullah, pedang Allah. Dan seperti itu. Ini ungkapan bahasa-bahasa cinta yang disampaikan Nabi, yang dicontohkan Nabi kepada kita ya, kepada para sahabatnya pada waktu itu. Dan Nabi pun ketika di rumah juga menyatakan bahasa cintanya itu secara langsung. Sering kita mendengarkan istilah kata hari ini kan, atau kalau konteks hari ini itu mungkin memanggilnya sayang, babe, gitu kan. Nah, kalau dulu Nabi itu mencontohkan dalam riwayatnya memanggil istrinya Aisyah itu dengan sebutan ya Umairah. Jadi wahai wanita yang putih, pipinya putih kemerah-merahan. Itu julukan khusus yang diberikan Nabi kepada Aisyah. Dan Nabi juga sering menyebut mengucapkan kata-kata cinta itu di depan para istrinya. Demi Allah, aku bersyukur karena dianugerahi Allah untuk mencintai Khadijah. Dan semoga Allah juga mencintai Khadijah. Dan ini kata-kata cinta yang memang sering langsung diucapkan Nabi
kepada istrinya dan kepada para sahabat. Nah itulah kalau kita bicara tentang bahasa cinta, maka kita renungi hari ini, kita bisa juga mempraktekkan itu di rumah kita ya, untuk menunjukkan keharmonisan, interaksi yang baik, hubungan yang baik, hubungan emosional yang kuat antara bapak dan ibu, kemudian orang tua terhadap anak, itu kita juga bisa mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu sering mengatakan ya dengan istilah-istilah yang baik, memanggil dengan kata-kata yang baik, memuji-muji yang baik. Nah, kalau istri di rumah masak enak, gitu kan, masaknya bagus, ya kita puji, terima kasih wahai istriku, masakanmu hari ini luar biasa, tidak ada restoran manapun yang senyaman masakan pian. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kan luar biasa, itu kan kata-kata yang bisa kita praktekkan dalam sehari-hari ya. Dan ulun yakin ibu yang masak itu kan lama nyiapkan menunya, itu ada ucapan seperti itu tuh capeknya itu hilang, seweneng ya. Terima kasih telah dimasakkan hari ini, anak-anak telah dimasakkan. Nah, seperti itu dengan bahasa-bahasa. Atau ketika memanggil istri kita panggil dengan istilah khusus yang bebek, istilah sekarang kan. Jadi tidak memanggil nama istri, langsung namanya saja. Ayo yang kita masak apa hari ini. Nah seperti itulah yang sering ditunjukkan oleh Nabi kita dulu kepada para istrinya dan para sahabatnya. Itu adalah bahasa cinta yang ditunjukkan oleh Nabi. Bahkan Nabi itu juga sering mengatakan di depan khalayak ramai kepada siapapun yang beliau temui, ya, dengan kalimat langsung. Nabi sering selain mengucapkan salam, ya, Nabi juga sering mengatakan uhibbuka fillah. Jadi kepada para sahabat itu Nabi sering mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ini kalimat yang sering dikatakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ketemu siapapun itu. Uhibbuka fillah. Aku mencintaimu, wahai saudaraku. Itu sunnah yang sering ditunjukkan oleh Nabi kepada para sahabat. Namun hari ini kalau kita mempraktekkan itu, ya, maka yang terdengar adalah persepsi yang kurang baik. Misalkan ulun ketemu Pak Salipani, ulun katakan Ustadz Salipani, I love you. Mungkin orang akan tercengang gitu, jangan, apa orang ini kok ngomong kayak gitu, jangan-jangan ini LGBT kan gitu kan. Nah kan kata-kata aku mencintaimu itu sebenarnya sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, uhibbuka fillah. Kalau bahasa Inggrisnya kan I love you kan gitu. Tapi karena kampanye yang sering dilakukan di medsos, kemudian di media-media massa oleh para kaum pelangi, akhirnya mengubah makna ini kan. Makna uhibbuka fillah. Jadi orang akhirnya menganggap ketika sesama jenis atau kita bapak ketemu bapak seumur sahabat lama, sahabat akrab atau sahabat biasa mengatakan aku mencintaimu, itu untuk konteks hari ini itu orang akan salah mentafsirkan. Kita bisa dicurigai. Nah agar kita tidak dicurigai ya kita ganti aja istilahnya dengan istilah yang ditunjukkan langsung oleh Nabi dengan bahasa Arab. Uhibbuka fillah, ya gitu. Jadi aku mencintaimu ya saudaraku. Itu Nabi sering mengatakan seperti itu. Nah itulah contoh ya yang Nabi katakan. Dan hari ini kan dibahas di barat, di artikel-artikel yang membahas tentang bahasa cinta itu banyak sekarang dikaji. Agar bahasa cinta untuk membuat hubungan harmonis, itu ada artikelnya khusus dibahas hari ini. Bahasa cinta untuk membuat hubungan emosional yang kuat antara pasangan itu dibahas hari ini. Bahkan ada beberapa buku yang diterbitkan oleh
banyak penulis ya, terutama Gary Chapman, Profesor Gary Chapman itu beliau menulis beberapa buku. Ada judulnya Bahasa Cinta secara umum, bahasa cinta untuk anak-anak, bahasa cinta untuk remaja, bahasa cinta untuk pasangan, bahasa cinta untuk karyawan. Itu banyak sekarang dikaji tema-tema ini. Mulai sejak 92. Nah, ternyata ketika kita merujuk kepada kajian Islam, ternyata Nabi kita itu sudah mencontohkan tema-tema terkait dengan bahasa cinta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya ketika kita bisa bahasa cinta dengan kata-kata, kita juga mesti mempraktekkan itu baik terhadap diri kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, dan orang di sekitar kita. Dulu ketika ada sahabat yang diceritakan oleh Nabi itu, ada contoh selain Nabi, ada satu sahabat Zaid bin Sabit namanya. Zaid bin Sabit itu dikenal di kalangan sahabat itu orang yang ceria, orang yang supel, orang yang ramah dan suka bercanda. Baik kepada siapa saja. Nah, tidak hanya itu, keceriaan Zaid bin Sabit itu tidak hanya ketika berkumpul begini, tidak, tapi ketika di rumah malah jauh melebihi itu, jauh lebih ceria, jauh lebih humoris seperti itu, jauh lebih supel terhadap istri dan anak-anaknya. Itu Zaid bin Sabit, seorang penerjemah Rasulullah dan penulis kitab suci Al-Quran. Nah, ini kalau kita bicara bahasa cinta, makanya di doa tadi itu kenapa zuriyatina azwajina terlebih dahulu, karena sekali lagi untuk menunjukkan keharmonisan kita di rumah dengan pasangan kita, maka kita dulu yang harus memberi contoh, membiasakan untuk mengatakan bahasa cinta ini kepada istri kita dulu, kepada suami kita dulu. Untuk apa? Agar keharmonisan yang kita tunjukkan, sikap yang kita tunjukkan, kalimat yang kita ucapkan itu bisa dilihat oleh anak-anak kita. Karena menurut psikolog ya itu kajiannya itu sudah sepakat, children learn what they see and children act on what they get. Jadi anak-anak itu mempelajari apa yang mereka lihat. Mereka berperilaku dari apa yang mereka dapatkan. Nah, kalau bapak ibunya sering mengucapkan aku sayang kamu, sering mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang telah dilakukan, diberikan, kemudian sering mengatakan permisi, sering mengatakan minta tolong ketika kita membutuhkan sesuatu, atau minta tolong mengerjakan sesuatu yang tidak bisa mengerjakan sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah gambaran yang akan senantiasa dilihat, dipotret, didengarkan, dan dirasakan oleh anak-anak kita. Maka ketika ingin menjadikan qurrata a'yun di rumah, yang harus memulai dulu adalah kita sebagai ayah dan ibunya. Dan Nabi menunjukkan dengan cara menunjukkan atau mengungkapkan bahasa cinta lewat kata-kata. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya physical touch, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini sering juga ditunjukkan oleh Nabi kita kepada para istri-istrinya. Nabi setiap malam, bahkan setiap hari,
itu ketika sebelum tidur selalu membelai kepala para istri-istrinya, kemudian memeluknya. Nah kemudian Nabi istirahat atau tidur di ya tentunya giliran ya di situ. Nah itu yang sering ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyentuh physical touch. Nah di rumah juga begitu. Kalau kita renungi hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau Nabi mencontohkan seperti itu, ya, mengusap-usap kepala para istrinya kan, kemudian meluknya, bahkan mengecup keningnya, itu hal yang tiap hari dilakukan oleh Nabi. Dan itu ada satu kajian yang hari ini meneliti tentang physical touch itu. Jadi pasangan yang sering diberikan belian itu kan. Nah kalau ibu-ibu itu menurut para ahli itu sukanya dibelai di kepala. Nah itu dibelai rambutnya. Kalau bapak-bapak itu sukanya di pundak, nah, dilus-lus. Ya. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak itu juga sama seperti itu. Ketika mereka melihat orang tuanya sering mengungkapkan bahasa cintanya lewat kata-kata, kemudian sering melihat bapak ibunya saling membelai itu kepalanya, rambut ketemu seperti itu kan. Anak-anaknya juga begitu, sering dibelai oleh kepalanya kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki itu pundaknya. Itu ada hubungan emosional yang semakin erat yang timbul. Dan ini sudah dikaji hari ini oleh para ahli ya, terutama para psikolog ya. Terutama di bukunya Profesor Gary Chapman itu lengkap dibahas di situ. Dan Nabi ternyata sering mencontohkan hal tersebut. Jadi membelai. Maka kajian hari ini ya, kalau kita bicara ada beberapa contoh sederhana yang pernah kita baca, kemudian kita pernah juga menemui beberapa orang yang terutama anak-anak ya, anak-anak yang penurut itu kajiannya salah satunya adalah anak-anak yang sering dipusut-pusut kalau bahasa kita ya, sering dipusut-pusut kepalanya kalau perempuan atau dipusut-pusut pundaknya. Dengan caranya sederhana itu ternyata itu manfaatnya besar. Anak bisa menjadi penurut. Karena mereka merasa dihargai. Mereka merasa disayangi. Ya, dengan hanya disentuh begitu saja. Nah, pasangan juga begitu. Sering-sering disentuh, dipusut-pusut, aja begitu aja. Nah, itu Nabi sering menunjukkan hal seperti itu. Ya, jadi yang masak nyaman kan, masak nyaman pagi-pagi, terima kasih, ya, dengan kata-kata dan juga dengan pusutan tadi. Wah, terima kasih sudah dimasakkan, masaknya nyaman betul. Wah, itu nanti bisa kita rasakan. Ini ilmu sederhana tapi sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita bicara tentang tema bahasa cinta untuk anak-anak. Jadi ada contoh-contoh ya, tanda-tanda kalau anak-anak yang di sekolah ya, di sekolah atau di rumah yang suka jahil, nyupit-nyupit atau suka mukul-mukul kawan. Nah itu ada kajiannya, ternyata salah satu sebabnya adalah kurang pusutan. Kurang disentuh, itu namanya physical touch. Namanya? Ya, dibelai ya, dibelai. Bahasa panjangnya dipusut ya.
Gitu ya, digini-gini kan itu loh. Nah ya, kalau untuk ibu-ibu pakai kertas kotak warna merah ada Pak Soekarno tersenyum, wah itu tambah harmonis nanti kan. Nah seperti itu. Nah itu teori sederhana ya, yang ternyata Nabi itu sering menunjukkan itu. Nah kajian-kajian ini sering ya, apalagi sekarang ini banyak sekali kajian-kajian tentang 5 bahasa cinta ini. Jadi Nabi ternyata sering begitu. Bahkan Nabi itu sering tidur-tiduran santai-santai sambil baca Quran itu berapa di pangkuan istrinya. Nah, sambil ngaji ya, sambil murojaah. Kita mungkin mau murojaah hafalan ya sambil berbahan. Nanti istri memegang Quran. Nah, seperti itu. Nah, Nabi sering mencontohkan seperti itu. Kita tidur-tiduran di paha itu sambil membaca Al-Quran. Nah, itu namanya physical touch. Satu hadis ya, karena Rasulullah SAW ya ada urok sahu fi hijri fayaqra'ul Quran wa ana haid. Ya, Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku lalu membaca Al-Quran. Nah, itu kan. Padahal aku dalam keadaan haid, kata Aisyah. Nah, ini kan satu pemandangan ya. Jadi itulah yang Nabi contohkan. Begitu romantisnya Nabi kita memberikan pelajaran yang istimewa pada kita semuanya ya. Walaupun kita nggak pernah ketemu beliau, tapi lewat mengkaji, membaca hadis-hadis ya, kita bisa seolah-olah Nabi juga langsung mengajari kita. Dan Nabi tidak hanya mengajari, tapi Nabi mempraktekkan. Nah itulah yang sering dilakukan oleh Nabi kita. Jadi yang pertama itu word of affirmation atau bahasa cinta yang diungkapkan lewat kata-kata. Yang kemudian yang kedua adalah sentuhan fisik. Nah yang ketiga ada namanya quality time. Nah, quality time, waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas ini Nabi juga sering menunjukkan itu. Jadi, apa yang biasa dilakukan Nabi terkait dengan memberikan waktu yang berkualitas? Setiap malam Nabi itu punya kebiasaan ngobrol sebelum tidur. Ngobrolnya dengan siapa? Ya tentunya dengan istrinya. Ya. Yang sering itu malam. Nabi jarang keluar ke kafe itu, nggak pernah, karena nggak ada kafe dulu ya. Warung enggak. Tapi pada Isya nanti Nabi sering banyak di rumah ngobrol dengan istrinya. Banyak hal yang diceritakan, banyak hal yang diobrolkan Nabi dengan istri-istrinya ya. Karena Nabi itu giliran dengan siapa malam ini ngobrol, dengan siapa nanti tinggalnya kan itu. Jadi kebiasaan ngobrol. Nah kebiasaan ngobrol ini adalah satu waktu yang berkualitas. Seharian penuh beraktivitas, kemudian malam kita bersantai saja. Ngobrol di rumah dengan istri yang ditunjukkan oleh Nabi. Nah itu bisa kita tiru juga. Salah satu yang membuat hubungan kita harmonis dengan pasangan adalah dengan anak-anak kita. Ya sering ngobrol. Nah ini kajian sederhana yang bisa kita tiru. Hanya ngobrol saja. Selain mengungkapkan dengan bahasa kata-kata, dengan sentuhan fisik, ya, kemudian ngobrol. Ngobrol ini salah satu waktu yang berkualitas. Kemudian makan bersama, sering makan bersama sambil ngobrol. Itu kan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita. Ada juga satu kebiasaan yang Nabi sering lakukan, yaitu sering keluar perjalanan. Nah, bagaimana cara Nabi berjalanan?
Kan istrinya Nabi itu banyak. Nabi punya kebiasaan kalau mau jalan-jalan ngajak istrinya itu, menurut riwayat itu diundi dulu. Nah, siapa yang kena undian dari itu diajak jalan oleh Nabi. Nah, kalau kita kan nggak perlu diundi kan ya. Istrinya satu, langsung aja diajak jalan-jalan. Ya jalannya nggak usah jauh-jauh Pak ya, ke Mekah, ke Madinah. Insya Allah itu wah akan menambah kualitas keharmonisan rumah tangga kita. Jalan-jalan gitu kan. Ya kalau tidak mau dekat-dekat yang lebih dekat lah. Yang lebih dekat ya keluar, diajak makan kemana, ke warung Kalijo, gitu kan ya. Nah yang paling dekat, karena satu jamaah nanti ada potongan insya Allah kan gitu. Apa gitu, walaupun ya seperti itulah, jadi ngobrol sambil berjalanan gitu loh. Sejak keluar. Nah itu kan kebiasaan yang ditunjukkan Nabi di depan para istrinya dan di depan anak-anaknya. Itulah namanya quality time, waktu yang berkualitas. Bahkan Nabi pun punya kebiasaan yang sering diceritakan oleh Aisyah, yaitu olahraga, jalan-jalan, bahkan lari-lari. Ada satu riwayat itu kan Nabi kejar-kejaran dengan Aisyah, lomba lari lah kisahnya itu dengan Aisyah. Ya lomba pertama Nabi kalah, lomba kedua kalah, nah lomba yang ketiga Nabi menang. Nah gitu. Kenapa sebabnya? Karena ketika lomba pertama, kedua, gitu kan, menang seperti itu. Karena Aisyah masih slimming ya, masih kurus. Nah ketika sudah agak gemukan, nah kalah, agak melambat. Nah itu kan waktu berkualitas. Mungkin kalau kita hari-hari ya kita jalan-jalan biasa, nggak usah adu lari lah ya. Kita jalan kaki keluar habis subuh ini jalan ke Taman Pahlawan, jalan kaki dari rumah. Nah kalau mau lomba jalan ya nggak apa-apa. Praktek kalau Nabi ya lomba lari dengan istri kita. Ya intinya adalah kegiatan yang ditunjukkan oleh Nabi itu adalah salah satu bentuk quality time yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Dan itu bisa kita tiru lah semampunya dan semau kita yang mana yang contohnya pas untuk kita kan, harus semuanya. Yang jelas bahasa cinta itu salah satunya adalah dengan memberikan waktu yang berkualitas. Dan seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sering mendapatkan ini kan, bagus lagi. Ya, salah satu penting dia menjadi anak yang penurut tadi. Bahasa lewat kata-kata, bahasa lewat sentuhan fisik, dan bahasa yang diberikan lewat layanan yang berkualitas atau time quality. Nah, ada juga satu riwayat terkait dengan kualitas time ini kan. Ketika Rasulullah jalan-jalan dengan salah satu istri namanya Sofia, tidak hanya dengan Aisyah saja. Jadi Rasulullah jalan-jalan dengan Sofia, perjalanan naik onta, ya berjalan aja sambil ngobrol naik onta. Nah kalau sekarang kalau mau kita tiru agak susah di sini ya. Sunnah Nabi naik onta, nyari onta di Panjuran ini atau di Amunten ini kan ngali. Ya, kalau nggak ada onta ya sepeda motor. Lebih romantis lagi sepeda tinja ini. Pokoknya kalau masih kuat tenaganya ya. Atau jalan kaki yang paling sederhana. Nah, itulah quality time, waktu yang berkualitas. Nah, yang keempat ada namanya act of service atau bahasa cinta yang ditunjukkan dengan melayani. Melayani. Jadi saling melayani antar pasangan. Nabi sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah itu seperti apa? Kan banyak kalau didefinisikan. Pekerjaan yang dikerjakan di rumah itu namanya pekerjaan rumah.
ya, membantu istri. Nah, kalau diterjemahkan apa namanya oleh para tafsir itu, contoh-contohnya Nabi ya melayani istrinya, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya. Segala keperluan apa yang dikerjakan di rumah bersama-sama, Nabi mengerjakan. Nah, bahkan ada satu kebiasaan juga nih ya, yang ditunjukkan, yang diceritakan oleh Aisyah, yang ditunjukkan oleh Aisyah itu Nabi menyuruh Aisyah itu menyisir rambutnya. Nah itu. Jadi kebiasaan Aisyah itu menyisir rambutnya Nabi. Dan Nabi juga sering membantu pekerjaan rumah yang dilakukan oleh Aisyah. Menyiapkan makan, ya. Ketika mau makan disiapkan bareng. Atau mau makan, Nabi juga bantu, tidak sendirian. Istrinya Aisyah, istrinya yang masak, ya Nabi mau yang menatakan. Ya nata bersama-sama, makan bersama-sama. Ya, mungkin dalam konteks sehari-hari kita kan bisa kita ada pekerjaan rumah, istri mau masak, bapak yang belanja ke pasar. Nah, gitu ya. Istri yang bagian nyetrika baju, melipat baju, bapak yang bagian nyuci. Ngepel rumah, nyapu rumah, ya, kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah seperti itu. Ini ada cerita hari ini ya, ada cerita seorang apa namanya laki-laki yang sering memberikan pelayanan prima kepada istrinya. Jadi kalau kemana-mana itu diantar, ke kantor diantar, ya, ke pengajian diantar, ke pasar selalu diantar. Nah, konten hari ini tuh ternyata ada contoh seperti itu. Seorang bapak yang sering mengantarkan istrinya kemana saja. Nah, ada yang nanya, Pak, kenapa kok sering diantar kemana-mana? Apa bapak nggak repot? Enggak. Apa istri bapak nggak bisa naik sepeda motor? Enggak. Loh, kenapa nggak bisa naik sepeda motor? Memang saya biarkan dia nggak bisa naik sepeda motor, biar aku mendapatkan pahala mengantar dia kemana-mana. Nah itu. Ini pelayanan yang baik. Ini bahasa cinta yang diberikan, ditunjukkan dengan bentuk pelayanan. Nah, Nabi juga sering melakukan itu. Menjadi suami terbaik, menjadi teladan yang baik di depan istri, di depan anak dan cucunya. Menjadikan sebuah keluarga itu harmonis. Istrinya baik, suaminya pasti baik. Nah, kita berharap seperti itu karena kata Nabi al-jaza min jinsil amal. Ya, kita berbuat baik pada istri, maka istri pun akan baik kepada kita. Maka ketika kita bicara tentang potret suami dan istri yang baik, itu ada potretnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, potret rumah tangga yang baik, suami yang baik, istri yang baik itu ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Kan suami yang baik, istrinya juga baik. Ada juga suaminya yang baik, istrinya nggak baik. Itu ada ceritanya kalau kita mengkaji sejarahnya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Suami yang baik, istrinya nggak baik. Nah, ada suaminya nggak baik, istrinya nggak baik. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu contoh. Ya. Nah, kalau istri yang baik, suami yang baik itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ini contoh. Nah, kita berharap qurrata a'yun itu kita dulu yang menjadikan diri kita qurrata a'yun, bapak dan ibu. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah giving a gift, memberikan hadiah. Nah, kalau kata Nabi tahabu. Jadi memberikan hadiah itu bisa menumbuhkan rasa
cinta. Ya enggak usah mahal-mahal. Kalau bapak mau ngasih kejutan sama istri, ya belikan aja Pajero gitu. Enggak usah mahal-mahal. Hari ulang tahunnya dikasih emas 10 gram. Enggak usah mahal-mahal Bu ya. Nah, ibu juga begitu. Kalau pas bapak ulang tahun tiba-tiba ada di mejanya, oh dibuka, oh tiket umroh. Ya itu hadiah, hadiah yang mengunjung gitu, ibu. Nah itu apa namanya hadiah. Jadi bahasa bahasa cinta yang ditunjukkan lewat hadiah. Jadi hadiah ya yang sewajarnya, yang cukupnya. Hadiah-hadiah kecil yang bisa kita berikan. Nabi sering memberikan hadiah-hadiah kecil terhadap istrinya. Ya, ya kalau kita dalam konteks sehari-hari juga begitu. Nah makanya kita berikan hadiah kecil, hadiah-hadiah kecil, kejutan-kejutan apa yang kita berikan. Misalkan pian tulak kemana kah? Tulak keluar kota, bulik yang membawa oleh-oleh yang paling diketujui istri apa. Nah gitu. Kalau nggak sempat beli oleh-oleh ya pulang dari apa pergian luar kota ya langsung ngajak istri keluar. Berikan hadiah yang dia mau apa. Nah itu kan hadiah-hadiah kecil. Baik ketika hari perkawinan, hari ulang tahun, nah ini kan sering dirayakan begitu. Anda harus nunggu ulang tahun sama hari perkawinan, hari-hari ya bisa kita berikan hadiah kecil-kecil. Ya, kalau untuk anak-anak walaupun yang sekedar ucapan terima kasih dan kasih permen satu itu juga namanya hadiah gitu loh. Nah seperti itu hadiah kecil, apalagi dikasih hadiah yang besar, kasih yang kecil aja anak-anak ketujuh. Istri juga, suami juga seneng kasih hadiah-hadiah kecil. Bulan datang sudah ada capek seharian kerja di luar, pulang sudah ada wedang jahe atau teh hangat, ada wadah itu kan. Itu hadiah. Nah ternyata hal-hal seperti itulah yang Nabi telah mencontohkan kepada kita 5 bahasa cinta yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Jadi yang pertama bahasa cinta lewat kata-kata, kemudian bahasa cinta lewat sentuhan fisik, bahasa cinta dengan waktu yang berkualitas, bahasa cinta dengan pelayanan yang baik, dan bahasa cinta lewat hadiah-hadiah kecil yang diberikan kepada Nabi. Inilah 5 bahasa cinta yang Nabi kita sudah mencontohkan dan mempraktekkan sejak 1400 tahun yang silam. Dan hari ini baru viral aja dalam 3 tahun terakhir ini, tema ini sering dikaji di Indonesia. Dalam 3-4 tahun terakhir lah insya Allah. Dan yang memang yang mempopulerkan itu adalah Dr. Aisyah Dahlan. Nah, gurunya tidak terlalu populer. Nah, tapi gurunya Dr. Aisyah Dahlan itu adalah Dr. Adi Gunawan. Dan ternyata gurunya mereka berdua adalah Profesor Gary Chapman. Nah ternyata Profesor Gary Chapman ini punya guru ditarik tapi nggak mau mengaku jadi gurunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kajian tema-tema hari ini yang seolah-olah hal baru sebenarnya bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah lama dicontohkan namun kita yang kurang update lah membaca yang dulu-dulu itu kan. Ternyata pembelajaran baru itu relevan sampai hari ini dan itu Nabi kita yang contohkan langsung. Tema apapun sudah, mau kita bicara pendidikan di sekolah, mau pendidikan di luar sekolah, pendidikan di rumah, itu semua sudah ada contoh terbaiknya. Dan contoh terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itulah uswah terbaik yang kita miliki sebagai umat Islam dan contoh yang paling komplit yang tidak ada di agama manapun, sosok yang luar biasa yang bisa dijadikan contoh mulai dari mau tidur hingga bangun tidur lagi dan berkegiatan seharian dan tidur lagi. Itu hanya Nabi yang paling lengkap. Ulun kira ini yang bisa ulun sampaikan terkait dengan tema bahasa cinta Rasulullah. Semoga kita semuanya menjadi qurrata ayun ya, untuk penyejuk mata, penyejuk jiwa bagi anak-anak kita, sebagaimana yang kita sering bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kita bisa baca bersama-sama hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.